Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Pramesti Masyarah. Di sini saya mewakili teman-teman saya yang lain dari kelompok 7 untuk mempresentasikan PPT tentang negara dan hukum yang telah kami buat pada sebelumnya. Di sini saya ingin memperkenalkan kelompok 7 antara lain yang pertama yaitu ada Dina Pramesti Masyarah, saya sendiri mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan PPT ini dengan NPM 306 215 60 66. Kemudian ada Dipa Aryani dengan NPM 306 215 6100. Kemudian ada Lailatul Badriyah dengan NPM 306 215 6146 dan ada Rima Ashipa dengan NPM 306 215 6229. Di sini kami ingin mempresentasikan PPT tentang negara dan hukum yang telah kami buat untuk memenuhi tugas konsep dasar PKN SD yang ditugaskan oleh Ibu Rahidatul Laila Agustina, MPD. Baiklah, yang pertama yaitu ada tentang latar belakang negara hukum. Negara hukum baru dikenal pada abad 19, tetapi konsep negara hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan keadaan dari zaman Plato hingga kini. Konsepsi negara hukum telah banyak mengalami perubahan. Kemudian ada istilah negara hukum. Pemerintahan berdasarkan hukum adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi, bahwa semua negara dan para pejabat serta pemerintahan tunduk pada hukum dan sama-sama berhak atas perlindungannya. Negara hukum dirumuskan sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik dan ekonomi. Dalam bahasa Inggris, negara hukum sebagai the rule of law, not of man, di mana pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorangan yang hanya bertindak. Tetapi negara hukum ialah bahwa tidak ada satupun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Jadi disimpulkan bahwa hukum menjadi landasan tindakan setiap negara dan setiap negara bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan juga baik. Kemudian di sini ada tipe-tipe dari negara hukum. Nah, tipe negara hukum di sini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada tipe negara liberal, kemudian ada tipe negara hukum formil, dan yang ketiga ada tipe negara hukum material. Itu tadi tiga tipe negara hukum. Kemudian di sini ada fungsi dan ciri dari negara hukum. Pertama, di sini ada fungsi negara hukum. Yang pertama itu ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang ketiga ada federatif. Kemudian ada ciri dari negara hukum yaitu 1. Terdapat pembatasan kekuasaan terhadap perorangan, 2. Asas legalitas, dan 3. Pemisahan kekuasaan. Kemudian di sini ada bagian kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya, negara hukum adalah negara yang hukum tidak berdasarkan kekuasaan dan pemerintahannya berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, bukan absolut, kekuasaan yang tidak terbatas. Jadi maksud kesimpulan di sini adalah bahwa ketika siapapun, baik masyarakat, pejabat, ataupun siapapun, ketika sudah berhadapan di depan hukum, maka semuanya sama rata, tidak ada perbedaan. Semuanya sama di depan hukum. Dan ketika pemerintah menjalankan kekuasaannya, dia menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan kekuasaan dan tidak semena-mena, tapi ada wewenangnya, ada hukum dasarnya, dan bukan absolut, kekuasaan yang tidak terbatas. Ada batas-batasan hukuman dalam pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi ketika negara tersebut dikatakan negara hukum, dan di dalamnya ketika dia menjalankan pemerintahan tidak semena-menanya, dia dengan mudahnya menjalankan pemerintahan ibaratnya sesuka hati atau semau-maunya, tidak, tapi dalam menjalankan pemerintahan tersebut dia harus melalui hukum-hukum dasar atau bukan absolut, kekuasaan yang tidak terbatas. Dia ada batasan dalam menjalani hukum, ada kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan, itu ada batasannya. Jadi itu adalah kesimpulan dari negara hukum dari kami kelompok 7.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mewakili teman-teman saya yang lain. Mohon maaf apabila ada salah kata serta kekurangan dan kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.